Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, teman-teman semua, abang empok yang melihat video ini, kita panjatkan rasa puji kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah melimpahkan kita begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat, sehingga kita mampu melakukan aktivitas kita sehari-hari yang insya Allah berkahi di dalamnya, sehingga kita mampu mendekatkan diri kepadanya. Sholawat serta salam tak lupa kita curah dan limpahkan untuk junjungan kita, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, serta tabi'in, juga tabi'ut wa tabi'in, dan mujahid yang mati fisabilillah di jalan Allah. Semoga kita mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Abang Po, mungkin ada beberapa yang sudah melihat saya punya konten di Instagram, yaitu tentang One Day One Hadith. Mulai hari ini insya Allah dan kedepannya saya akan mencoba sharing sama Bang Empo. Tidak bermaksud menggurui, mengajarkan, ataupun menjadi seorang ustadz. Enggak. Saya mencoba untuk mengamalkan apa yang guru saya kasih ke saya. Karena kelak di yaumil akhir Allah akan memintakan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang Allah titipkan ilmu di dalamnya. Maka dari itu, jika teman-teman semua melihat dan mendengarkan ada manfaat yang bisa diambil sedikit dari Al-Fakir, boleh silahkan dijalankan. Namun bila ada salahnya, Al-Fakir minta maaf karena Al-Fakir masih murid. Namun mandat dari seorang guru, Al-Fakir ingin mengikuti jejak guru, yaitu menggunakan segala platform untuk mengajak, menghimbau, dan menyarankan tentang pesan-pesan takwa. Wabil khusus di sini kita akan nggak ngebedah sih ya. Kita akan mencoba sharing tentang salah satu kitab, yaitu kitab Al-Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in karangan dari Al-Imam An-Nawawi. Di sini ada, selain kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, di sini juga ada kitab 100 tuntunan hadis Rasulullah SAW dari Badan Kontak Majelis Taklim Kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Abdullah Syafi'i Jatiwaringin. Jadi ada beberapa kitab-kitab yang Al-Fakir punya dan Al-Fakir pelajari dari guru-guru. Namun kita akan lebih fokus terkait kitab hadis yang insya Allah penjelasan ini akan tersambung dan terkonektivitas dari konten One Day One Hadith yang ada di Instagram. Maka karena di Instagram itu hanya diberikan jeda 60 detik, mungkin ada teman-teman yang masih bingung terkait penjelasan. Maka dari itu saya mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut di dalam platform YouTube ini. Maka dari itu, jika teman-teman bisa mengambil satu manfaat, bisa mengambil satu ibrah dan pelajaran dari apa yang Al-Fakir miliki, maka silahkan dijalankan. Kita buka auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis karangan Imam An-Nawawi. Sedikit sebelum kita masuk ke hadis pertama, Imam An-Nawawi adalah seorang imam besar yang memiliki hafalan hadis. An-Nawawi ini berasal dari daerah Nawa. Nah, beliau semenjak kecil memang sudah luar biasa, sudah Allah pelihara, sudah Allah jaga. Dalam artian ketika masih kecil, dalam beberapa riwayat
itu Imam An-Nawawi kecil ini sudah bertemu atau dihampiri oleh malam Lailatul Qadar. Al-Fakir pernah mendengar dari salah satu habaib, itu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Beliau menjelaskan tentang biografi Imam Nawawi yang Masya Allah, ternyata semenjak bahkan dari masih kecilnya beliau sudah Allah jaga. Wajar ketika beliau beranjak dewasa, beliau memiliki kompatibel dalam merangkum hadis menjadi kitab, yang dimana kitab ini ada 42 hadis terpenting dalam Islam. Jadi menurut keterangan kitab ini, dan memang Imam Nawawi namanya juga Arba'in kan, Arba'in itu kan 40, maka ada 40-an hadis di dalam kitab yang Al-Fakir pegang saat ini. Mungkin teman-teman jika mau beli gitu ya, boleh silakan ini bukan endorse nih. Boleh silakan teman-teman cek di Shopee atau mungkin ke Gramedia atau mungkin bisa ke Kuitang. Ya, kalau yang masih di sekitaran Bekasi Jakarta ya. Cuman kalau yang jauh-jauh kayaknya bisa yang via all shop aja deh. Oke, balik lagi back to basic. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah ila Rabbina syafina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa azwajihi zurriyyati ahlil bait wasbir Rasulullah jami'an al-farsi sadatina Abi Bakar Umar Utsman wa Ali wa tabi'in tabi'in wa asan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahumullah. Surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama di dalam kitab An-Nawawi yaitu mengadopsi tentang atau bertemakan pahala amal itu tergantung dari niatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu ialah hadis yang disahihkan oleh dua imam besar, imamul hadis, yaitu Imam Abu Bukhari wa Imam Muslim. Di dalam kitab Sahih Bukhari terdapat di hadis nomor 1 di halaman 1 2529, di 5070, di 6689 dan di 6953. Alhamdulillah. Di hadis kitab Sahih Muslim itu terdapat di nomor 1907, di Sunan Abu Daud di nomor hadis 2201, di Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 1647. Makanya hadis ini sahih nih, muttafaqun alaih. Oke. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang yang beriman di era Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, maka ditunjuklah sebagian sahabat pada saat itu sepakat mengangkat untuk bukan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang mampu mengganti Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Namun pada saat itu era Rasulullah mengamanahkan tentang schedule perjalanan umat muslim yang dalam jangka waktu dekat-dekat sebelum Rasulullah wafat, yaitu seumpama ketika Rasulullah menginstruksikan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tetap menyebarkan atau expand dakwah itu ke berbagai wilayah, dan pada saat itu kan masih ada beberapa sahabat yang sedang perang. Nah, begitu ketika Rasulullah SAW wafat, maka diangkatlah Khalifatul Rasulillah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, maka ditunjuklah oleh semua sahabat-sahabat yang memiliki kompatibel,
yaitu sahabat-sahabat yang memang sepuh lah ya, kita katakan sahabat-sahabat senior itu sepakat, bahkan sampai sahabat-sahabat junior pun sepakat juga bahwa menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang khalifatul Rasulillah, Amirul Mukminin, menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abi Hafs itu artinya Abu Hafs, yaitu ayah dari Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah itu adalah zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Umar itu ayah dari beliau. Berarti bisa dikategorikan Sayyidina Umar merupakan mertua dari Rasulullah sekaligus sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bin Khattab qala berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Jadi ada yang hadis itu gini teman-teman, ada yang sahabat itu mendengar, ada yang sahabat itu melihat. Nah, ada sahabat yang mendengar Rasulullah ini bersabda, ada yang sahabat ini melihat ketika Rasul ini melakukan sesuatu, melakukan satu tindak tanduk. Nah, itu bisa tetap dikategorikan sebagai jangan kita jadiin perbedaan nih. Oh enggak, di hadis yang ini sami itu, yang di sini bukan sami itu. Enggak. Tetap jika sumbernya dari sahabat, maka tetap hadis itu insyaallah perawinya, apalagi tadi muttafaqun alaih, itu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan balasan setiap perbuatan tergantung dari apa yang dia niatkan. Jadi ada starting, ada finishing. Startingnya kita mau kemana, itu tergantung niatnya kita. And then finishingnya kita juga sama. Finishnya kita atau goalsnya kita mau kemana, itu berawal dari yang tadi niatnya kita. Paham gak teman-teman? Contoh begini, seandainya seseorang itu ingin pergi ke gunung Cermai lah, atau di gunung Gede Pangrango lah kita katakan. Tapi mereka nggak tahu gunung Gede Pangrango itu tingginya berapa. Mereka nggak tahu di gunung Gede Pangrango itu kalau kita mau ke sana lewat jalur mana. Mereka nggak mencari tahu itu. Itu namanya nggak niat. Kalau kita meniatkan segala sesuatu, maka kita akan mulai meriset dan mensurvei apa yang akan menjadi goalsnya kita. Kan goals ini kita berada di puncak Pangrango. Dia berada di puncak Pangrango mengibarkan merah putih. Contoh. Maka kita harus mempreparekan itu. Dari sebelum kita berangkat, kita harus mempreparekan, meniatkan itu, mempersiapkan itu, dan persiapan itu masuk kategori niat. Begitu juga wa inna malikul imri'in manawa, dan balasan setiap perbuatan tergantung dari apa yang dia niatkan. Jika dia meniatkan untuk mengibarkan bendera merah putih di atas gunung Pangrango, maka insya Allah Allah akan kabulkan itu. Karena dia sudah mempunyai niat yang diaplikasikan, yang dia cerminkan dengan menyiapkan segala sesuatu apa yang perlu disiapkan. Ya, jadi jangan kita ini kadang ada orang nih menggal hadis ini cuman nyampe innamal amalu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Dia lupa di terusannya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan balasan itu tergantung apa yang dia niatkannya. Jadi niat itu penting banget. Makanya sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i itu meniatkan ketika sholat, ketika kita mau puasa. Agar apa? Karena afirmasi itu penting loh teman-teman. Sekarang begini, boleh nanti insya Allah video ini direkam itu di bulan Desember, yang kurang lebih 2 atau 3 bulan lagi kita masuk Ramadan. Nah, boleh nanti coba teman-teman kalau mau eksperimen puasa nggak usah niat deh. Puasa main puasa aja, nggak usah diniatin. Kira-kira nanti akan teman-teman bedakan antara puasa dengan niat dan puasa yang nggak pakai niat.
niat itu nggak mesti dilafazin, nggak mesti. Di dalam hati pun itu sudah masuk kategori niat. Jadi jangan sampai ada ikhtilaf atau perbedaan yang menyebabkan teman-teman sama saudara itu gontok-gontokan. Kalau lu sholat pakai usoli, kalau lu nggak pakai usoli, misalkan gitu, jangan ya. Karena niat itu yang penting di dalam hati. Mau dilafazin ya monggo silahkan, nggak dilafazin nggak ada masalah. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Wa inna mali kulli imri'in manawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusuli. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusuli. Maka siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rusuli. Maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Nah ini yang sangat menarik kalau kita ngebahas soal hijrah. Di era sekarang nih, gen Z, generasi Z itu alhamdulillah banyak yang sudah pada mulai mau ikut kajian, banyak yang sudah mulai tertarik dengan Islam, banyak yang sudah mulai tertarik dengan mencari tahu tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kayak gimana? Mereka sudah mulai punya kecintaan pada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mulai punya rasa mahabbah, rasa cinta kepada para ulama. Ini menandakan ada masa transisi nih. Masa transisi yang dari anak-anak zaman now ini hobi gadget, tapi di satu sisi gadgetnya tetap bisa bermanfaat, yaitu dengan mendengarkan kajian-kajian atau ilmu dari para ulama. Jadi maka siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah wa Rasul. Ada dulu nih ada orang yang berhijrah itu, atau gampang gini, ada orang non muslim atau kafir. Saya katakan kafir. Kenapa saya katakan kafir? Karena bahasa kafir itu lebih halus dibanding bahasa non muslim. Kenapa? Kelihatannya aja non muslim bahasanya halus, tapi aslinya yang lebih halus itu bahasa kafir. Kenapa? Kafir itu diambil kan arti tertutup. Kafir, ya. Kafara yukafiru, kafir. Kafir itu artinya tertutup atau sampul lah, kita katakan sampul. Sampul yang menutup dari kebenaran Islam. Namun non muslim kita bagi dua kosakata. Non artinya tidak, muslim artinya selamat. Berarti non tidak selamat. Lebih buruk mana? Kita mendoakan teman kita tidak selamat atau memanggil dia dengan hai tertutup. Kafir kan artinya tertutup dari kebenaran Islam. Nah, ada misalkan dari kafir dia mu'alaf, pindah ke Islam. Tentu itu insya Allah dengan kehendak Allah dan izin dari Allah. Tapi niatnya dia terkadang itu bukan karena dia menemukan kebenaran Islam, namun bisa jadi karena dia ingin menikah, atau dia ingin nyari AdSense karena dia tahu kita majority di negara ini. Allah alam bisawab. Nah, maka dari itu yang saya bilang, kalau kita mencari keridhaan Allah wa Rasul, maka ketika dia masuk atau perpindahan bursa transfer ya, dari kafir ke muslim, maka insya Allah akan turunkan keridhaan di sana. Allah akan berikan bimbingan sehingga dia kenal terhadap terhadap nurnya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad yang menerangi muka bumi, yaitu Islam. Oke. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibbuha. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, au imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sama seperti tadi pembahasan kita. Kita mau ke Gunung Gede Pangrango mau ngapain? Misal kita mau ngibarin merah putih, kita mau bikin parade bendera terpanjang, kita ingin melakukan hal-hal yang luar biasa gitu ya. Itu kita akan mendapatkan itu karena kita akan mempersiapkan hal itu. Gampangnya begini,
Kita karena sudah tahu di puncak akan mengibarkan bendera merah putih di puncak Pangrango, nggak mungkin kita nggak akan beli bendera dari Bekasi atau dari Jakarta. Kita akan pasti beli dulu. Setelah kita beli, Allahu alam bisawab, biiznillah, dengan izin Allah atau tidak Allah izinkan, itu tergantung nanti. Yang penting kita sudah niatkan, kita sudah bawa. Makanya di sini dikatakan, maka hijrahnya fahijratuhu ilama wa hajara ilaihi. Maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang penting kita udah bawa. Terlepas nanti di sana bisa ngibarin atau tidak, kan itu faktor yang lain. Misal hujan, misal apa sih namanya, benderanya sobek atau benderanya nganyut ke bawah sama curug air terjun gitu. Jadi itu urusan lain. Tapi insya Allah kemungkinan 90% itu bisa berkibar. Kenapa? Karena di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdul Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikatakan bahwa semua amal itu tergantung dari niat, dan endingnya pun juga tergantung dari niatnya. Jadi kita pun di sini Al-Fakir pribadi mencoba, karena ada korelasi dari niat Al-Fakir membuat satu video ini bukan untuk mencari AdSense, bukan untuk mencari duit, bukan untuk mencari kehidupan dunia, enggak. Sesuai dengan apa yang Al-Fakir ucap di awal tadi, bahwa Ana punya guru, saya punya guru, itu beliau almarhum, sudah meninggal. Beliau memberikan satu edukasi kepada masyarakat lewat platform YouTube. Maka dari itu Al-Fakir selaku murid ingin mengikuti jejak guru Al-Fakir. Maka bukan karena ingin famous, ingin terkenal, enggak. Insya Allah Ana itu bukan tipe nyari duit dari YouTube, karena kecil kemungkinan kalah sama ustadz kondang, kalah sama kiai sama habaib yang sudah lebih dulu famous, sama selebgram enggak. Tapi harapannya satu, agar kelak di yaumil akhir ketika Allah menghisab saya sudah bisa memberikan satu dalih atau satu alasan bahwa saya sudah menyampaikan ilmu yang sedikit ini kepada teman-teman. Karena kelak di yaumil akhir kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu untuk organ tubuh kita. Semua organ tubuh kita akan bersaksi kelak di yaumil akhir. Namun di satu sisi kata Allah, iza zalzilatil ardul zilzalaha wa akhrajatil ardul asqalaha wa qala al insanu malaha yauma izi tuhadditsu akbaroha. Maka ini korelasi yang di luar tubuh. Tadi yang di dalam tubuh tuh tangan, mulut, kaki dan segala macamnya. Nah ini Quran surat iza zalzilatil ardul zilzalaha, kata Allah yauma izi tuhadditsu akbaroha. Semua ini diizinkan sama Allah. Hari ini kuizinkan untuk apa? Untuk bersaksi. Termasuk handphone, termasuk kita, termasuk meja, termasuk gelas ini yang saat ini bersaksi. Yang insya Allah saya niatkan untuk sekedar sharing aja, berbagi dengan ilmu yang sedikit saya pahami. Oke, kita baca sekali lagi teman-teman hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala. Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu an bersabda. Jadi semua sahabat itu punya gelar radhiyallahu an, karena itu Allah sendiri yang ngomong. Radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan balasan setiap perbuatan tergantung dari apa yang dia niatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, au imra'atihin yukihuha, atau karena ingin wanita yang dia nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Subhanallahu aladzim azim. Maka dari itu, untuk penutup, Al-Fakir mengingatkan kepada seluruh teman-teman
Maka perbaiki kita punya niat, luruskan kita punya niat, jijigin kita punya niat, yang dimana niat kita cuma satu, bahasa ikhlas. Mungkin Al-Fakir bikin video ini nggak ikhlas. Kenapa? Karena sekelas Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Shahibur Ratib itu menulis di belakang kitabnya beliau, ya ada salah satu kitabnya beliau itu di belakangnya ditulis, Ana belum tentu ikhlas nulis ini kitab, apalagi Al-Fakir bikin video begini belum tentu ikhlas. Jadi karena apa? Karena ketika ikhlas itu diucap ikhlas, maka sejatinya dia tidak ikhlas. Ikhlas itu hanya apa yang kita kerjakan terus menerus karena Allah. Walaupun kita capek, walaupun kita bosan, walaupun kita lelah, tapi kita terus ngerjain hal itu baru disebut ikhlas. Dan kata sebagian ulama mengatakan al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka niatkan agar kita senantiasa bisa mengikuti jejak para salafus saleh, para guru-guru kita terdahulu yang berjalan di jalan para nabi-nabi Allah, yang berjalan di jalan keridhaannya Allah. Sekian dari Al-Fakir. Bila Al-Fakir ada salah kata, salah tingkah, salah perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.